Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di bawah tatapan kaca malaikat keabadian, bila cahaya yang sangat besar itu perlahan meleleh di depan kekuatan surgawi surga dan bumi. Cahaya surgawi matahari dan bulan mengalir ke tanah. Sesosok secara bertahap bangkit dari cahaya surgawi. Tidak ada debu di armor Divine Unicorn. Di tangan kanannya, dia memegang pedang raja yang sangat besar, dan di tangan kirinya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Sebuah perisai bersinar dengan 9 warna cahaya dengan gila-gilaan menyerap cahaya matahari dan bulan, menyebabkan tubuhnya berkilauan dengan emas. Dan warna putih. 9 warna, peralatan supra ilahi, naga suci dan Raja Isten berkata hampir bersamaan. Saat mereka saling memandang, mereka bisa dengan jelas melihat ketakutan dan keterkejutan di hati masing-masing. Perasaan naga suci besar itu sangat jelas. Jika dalam pertempuran sebelumnya, Long Haoshen telah menggunakan peralatan supra ilahi ini, dia mungkin sudah. Kekuatan malaikat keabadian tidak tertandingi. Dia tidak menyangka bahwa Long Haoshen akan mampu menghancurkan sosok cahaya sejuta unit energi spiritual. Itu sudah mendekati kekuatan setengah dewa. Bahkan jika itu hanya energi spiritual yang kental, kekuatan keseluruhannya seharusnya melampaui pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-6 dari langkah ke-9. Benar, Long Haoshen telah mengaktifkan kekuatan pamungkas dari Divine Snail Shield of Sun and Moon. Pelindung matahari dan bulan adalah tentang hati, tuntunan cahaya, dan ridho dewa. Subuh, terbenam, matahari dan bulan silih berganti, siput surgawi adalah perisainya. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh siput surgawi matahari dan bulan saat itu. Long Haoshen secara bertahap memahami bahwa perisai siput surgawi matahari dan bulan hanya bisa menampilkan kekuatan terbesarnya saat fajar atau senja. Dan kekuatan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kekuatan ini setidaknya berada di peringkat ketiga dari langkah ke-9. Dengan kata lain, setelah Long Haoshen mencapai peringkat ketiga dari langkah ke-9, dia bisa dianggap telah memahami kekuatan sebenarnya dari peralatan supra ilahi ini. Cahaya putih keemasan melintas di antara langit dan bumi, dan kekuatan kekacauan pada malaikat keabadian tampaknya telah menerima respons yang sangat besar. Saat tubuhnya bergetar, aura menakutkan dari Kaisar Dewa Iblis mulai melemah dengan cepat, dan seluruh dunia Isten tampak menjadi ilusi di bawah iluminasi cahaya surgawi matahari dan bulan. Teman, tolong ambil kembali kemampuan surgawimu. Jika tidak, alam abadi kita akan dihancurkan. Raja Isten dengan cemas memberitahu Long Haoshen. Cahaya putih keemasan perlahan menghilang. Divine Snail Shield of Sun and Moon tidak meluncurkan serangan lagi. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dari matahari ke bulan, dan Long Haoshen, yang berada di langit, tampak lebih mulia. 9 warna dari Divine Snail Shield of Sun and Moon telah kembali ke warna aslinya, dan cahayanya sekarang jauh lebih redup dari sebelumnya. Pada saat ia memperoleh batu surgawi matahari dan bulan, Long Haoshen merasakan keuntungannya. Lebih tepatnya, perisai siput surgawi dari matahari dan bulan yang memberinya petunjuk di dalam hatinya. Saat ini, Divine Stone of Sun and Moon dikombinasikan dengan Divine Snail Shield of Sun and Moon untuk menciptakan serangan, dan itu memang mampu membalikkan dunia. Tapi dia juga merasakannya, karena itu bukan silih bergantinya matahari dan bulan seperti biasanya. Setidaknya selama 3 hari, Divine Snail Shield of Sun and Moon tidak bisa lagi memancarkan kilau peralatan supra ilahi. Namun, peralatan supra ilahi adalah peralatan supra ilahi. Pancarannya redup, tapi Long Haoshen pulih ke kondisi puncaknya di bawah penerangan sinar matahari dan sinar bulan. Melihat malaikat keabadian dari jauh, Long Haoshen menyeka darah dari sudut mulutnya. Saya ingin tahu apakah saya dapat dianggap telah lulus ujian Anda. Aura puncak langkah ke-9 milik malaikat keabadian telah melemah, seolah-olah aura yang dia pancarkan sekarang tidak berbeda dengan aura naga suci. Menghadapi Long Haoshen, yang memegang pedang raja di tangannya dan yang napasnya jelas pada puncaknya, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menang. Belum lagi bahwa cahaya yang dilepaskan oleh Divine Snail Shield of Sun and Moon telah memberinya terlalu banyak kejutan. Kamu telah lulus ujian, malaikat keabadian mengangguk ke Long Haoshen. Saat ini, seluruh dunia Isten tiba-tiba menjadi 9 warna. Dengan Long Haoshen sebagai pusatnya, cahaya surgawi 9 warna perlahan-lahan berputar. Sebuah suara sedingin es bergema di udara, kebijaksanaan, keuletan, kemantapan, kekuatan.
Anda telah lulus ujian 3 roh besar. Mulai sekarang, Anda akan menjadi penguasa tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Malaikat keabadian akan memberitahu Anda detail tahta. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba dan alami. Long Hao Shen agak kusam, dan matanya basah. Sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak dia pertama kali melihat betapa kuatnya tahta surgawi. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah berlatih dengan rajin, dan dia telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Sampai hari ini, dia akhirnya akan memiliki tahta surgawi sendiri. Itu masih tahta surgawi keabadian dan penciptaan leluhur yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pada saat ini, bagaimana emosinya bisa digambarkan hanya dengan kata bersemangat. Itu adalah perasaan ekstasi yang tak terlukiskan. Itu adalah pengakuan atas sublimasi jiwa. Dia tiba-tiba teringat kembali ke menara keabadian. Seperti yang dikatakan oleh Holy Necromancer dan Undead Calamity Elux di saat-saat terakhir mereka, memegang matahari dan bulan untuk memetik bintang, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Kegelapan akhirnya akan pecah di bawah cahaya keabadian. Kaisar Dewa Setan, saya akhirnya memiliki kualifikasi untuk menantang Anda. Di udara, malaikat keabadian, naga suci dan Raja Eastern semua berlutut ke Long Hao Shen perlahan, yang seluruh tubuhnya berkilau dengan 9 warna. 3 ahli berkata dengan hormat, penjaga alam abadi memberi hormat kepada tuanmu. Long Hao Shen buru-buru menjawab, tidak perlu melakukannya, tolong bangun. 3 ahli bangkit, dan malaikat keabadian berkata, Tuan, apakah Anda ingin tahu tentang 3 cobaan ini? Long Hao Shen mengangguk sedikit. Sebenarnya, dia sudah menebak sedikit, tetapi dia masih perlu membuktikannya. Malaikat keabadian berkata, ini adalah alam abadi. Alam abadi melindungi langit, naga suci melindungi laut dan semua binatang ajaib, dan Raja Eastern melindungi bumi. Bersama-sama, kami mewakili dunia. Dunia keabadian dan penciptaan. Tempat ini dikenal sebagai alam abadi. Alam abadi itu sendiri adalah domain internal tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Oleh karena itu, jika kamu ingin mendapatkan persetujuan dari tahta, kamu secara alami harus mengikuti tes di sini. Tahta keabadian dan penciptaan surgawi adalah kursi sang pencipta. Itu adalah artefak super surgawi asli. Itu jauh lebih kuat daripada yang ada di tangan Anda. Perisai Anda hanya dapat melepaskan kekuatan artefak super surgawi dalam keadaan khusus. Anda hampir tidak bisa menyentuh tepi artefak super surgawi. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan hilang di ruang angkasa ketika Dewa Pencipta sendiri terpecah menjadi 100 dewa dan mengambil kendali atas semua pesawat. Itu datang ke planet Anda dengan tuntunan nasib. Ini adalah Sengmo Dalu yang Anda kenal. Telah menunggu tuan barunya lahir. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan sebenarnya adalah kursi Dewa Penciptaan. Long Hao Shen memfokuskan matanya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tahta akan memberimu kekuatan terkuat. Dengan adanya tahta, itu setara dengan Anda yang dianugerahkan tahta surgawi oleh Dewa Penciptaan. Anda tidak perlu khawatir tentang kedatangan hambatan dewa. Hati Long Hao Shen bergerak, apakah Anda berbicara tentang hambatan dewa adalah sejuta energi spiritual? Malaikat keabadian mengangguk, ya. Tes terakhir yang saya berikan kepada Anda barusan adalah menggunakan kekuatan alam abadi untuk mensimulasikan jutaan energi spiritual. Menurut instruksi Tuan Kekal, selama Anda bertahan selama 1/4 jam di bawah serangan saya, Anda akan lulus ujian. Namun, saya tidak mengharapkan Anda untuk mengalahkan kekuatan simulasi saya dengan artefak Super Divine Anda. Meskipun artefak Super Divine Anda tidak dapat dibandingkan dengan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, itu masih dalam domain tahta. Long Hao Shen bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu siapa penguasa keabadian? Malaikat keabadian berbicara dengan hormat, penguasa keabadian adalah kehendak surgawi yang ditinggalkan oleh Dewa Pencipta. Dia adalah penguasa sejati dari alam abadi. Tapi dia tidak muncul dengan mudah, dan dia memintaku untuk memberitahumu. Ketika Anda telah menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan, tahta surgawi keabadian dan penciptaan menyelesaikan misinya di dunia ini. Kami akan mengikuti pengaturan nasib ke pesawat lain. Pada titik ini, Long Hao Shen benar-benar mengerti. Tahta keabadian dan penciptaan surgawi ini tidak selalu mengenalinya sebagai tuannya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia meminjamnya untuk Sengmo Dalu. Betul sekali, itu adalah kursi Dewa Penciptaan,
bagaimana bisa digunakan selamanya. Pada saat ini, 9 lingkaran cahaya berwarna di langit tiba-tiba menjadi lebih padat, dan suara tenang dan tanpa emosi terdengar, Long Hao Shen, ikuti arah takdir. Untuk mengejar alasan sebenarnya mengapa iblis datang 6.000 tahun yang lalu, dan untuk mencegah dunia dihancurkan dan dihancurkan. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan tiba karena kehancuran pesawat, dan akan diperbaiki bersamaan dengan itu. Anda adalah pria takdir, ujiannya sudah selesai. Cincin cahaya berwarna pekat berputar di sekitar tubuh Long Hao Shen, dan pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam kekuatan khusus. Itu adalah energi kekacauan yang tak ada habisnya, dan sepertinya berubah karena tubuhnya. Atribut cahaya yang familiar mulai muncul, berakar dengan kecepatan yang menakjubkan. Jiwa dan tubuhnya disublimasikan selama proses pertumbuhan dan penciptaan ini. Jalur gunung penentang naga. Long Xingyu dan anggota Dawn Demon Hun Squad sedang menunggu dengan cemas. Sebulan telah berlalu sejak awal konfrontasi antara aura tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Tapi Long Hao Shen masih tidak memiliki berita apapun. Sejak 20 hari yang lalu, Zhang Fangfang dan Han Yu telah menyelesaikan tes masing-masing. Memiliki tahta surgawi sendiri, kuil ksatria memperoleh 5 ksatria surgawi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Long Xingyu dan anggota Dawn Demon Hun Squad tidak sedikit pun senang, karena yang paling pantas menjadi Divine Knight belum kembali. Ujiannya terus berlanjut. Sudah sebulan, kenapa bos belum keluar? Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Lin Xin memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Chen Yinger memberinya tatapan tajam, diam, kau kutukan. KR berdiri di samping Long Xingyu, diam-diam menunggu. Dia yang tampaknya tenang merasa lebih cemas daripada yang lain. Long Xingyu menghibur semua orang dengan mengatakan, dalam proses mendapatkan persetujuan tahta surgawi, ada 1 bulan percobaan, dan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan karena ini, Hao Shen harus memiliki peluang besar. Semuanya, tolong jangan khawatir. Bahkan jika Hao Shen tidak mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi, dia tidak akan menerima kerusakan apapun. Meskipun dia mengatakan bahwa Hao Shen tidak akan dirugikan, yang berarti bahwa hanya 5 tahta surgawi lainnya yang tidak akan dirugikan, sebagai tahta surgawi keabadian dan penciptaan leluhur, tidak ada yang tahu sejauh mana kedalaman sejatinya telah tercapai. Saat Long Xingyu menghibur semua orang, perasaan pusing tiba-tiba muncul di benak mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua ahli kontemporer, dan ketika mereka merasa ada yang tidak beres, mereka langsung bereaksi. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa bumi tampak bergetar, dan seluruh jalur gunung penentang naga sedikit bergetar. Mungkinkah naga bumi telah berbalik? Kulit Long Xingyu berubah. Meskipun Earth Dragon membalik tidak umum di benua itu, bukan berarti tidak ada. Terlebih lagi, begitu naga bumi berbalik, itu bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. The Dragon Resisting Mountain Pass adalah salah satu dari 6 gerbang besar umat manusia. Jika naga bumi yang kuat berhasil kembali, itu akan menjadi pukulan tak tertandingi bagi federasi baru. Namun, getarannya tidak meningkat sama sekali. Meskipun semua orang dikejutkan oleh guncangan dari jalur gunung penentang naga, itu hanya dipertahankan sampai batas tertentu dan tidak meningkat. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan merembes keluar tanpa peringatan sebelumnya, dan segera, patung yang mewakili tahta surgawi keabadian dan penciptaan bersinar terang. Patung yang awalnya hitam pekat itu tiba-tiba berubah menjadi 9 warna yang sangat indah. Segera setelah itu, pilar cahaya muncul dari patung, naik ke udara. Anehnya, pilar cahaya ini tidak menghancurkan bangunan apapun, tetapi dalam sekejap mata, pilar cahaya itu keluar dari gunung penolak naga, membumbung tinggi ke langit. Bahkan dari jarak ratusan mil, pemandangan aneh ini dapat dilihat sebagai lingkaran cahaya 9 warna yang luar biasa melesat lurus ke atas. Mereka menembus awan dan terbang lebih tinggi ke langit. Itu adalah tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Mungkinkah Hao Shen itu, melihat patung tahta surgawi keabadian dan penciptaan bersinar, Long Xingyu merasa seolah-olah hatinya dicengkeram erat. Tahta surgawi leluhur ini belum pernah mengalami perubahan seperti itu sebelumnya. Apa artinya ini? Aura yang mengesankan menyebar dari seluruh jalur gunung penentang naga, dan garnisun ras iblis yang jauh segera terkejut. Mereka juga melihat cahaya 9 warna.
Bagi mereka, keagungan itu telah menjadi tekanan berat. Sinar cahaya 9 warna secara bertahap meluas di langit. Tahta setinggi 300 meter perlahan muncul di tengah pilar cahaya 9 warna. Itu terlalu besar, mustahil bagi ras iblis untuk tidak melihatnya bahkan jika mereka mau. Dan kekuatan yang menindas itu sudah sangat menakutkan sehingga iblis-iblis dari tingkat yang lebih rendah merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. Karena keunikan jalur gunung penentang naga, ras iblis yang ditempatkan di sini tidak memiliki keberadaan yang lemah seperti iblis berbilah ganda. Tetapi karena perang suci telah berakhir beberapa tahun yang lalu, ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara pasukan ras iblis yang menjaga tempat ini dan pasukan 4 tahun lalu. Beberapa prajurit iblis dari tingkat ketiga sudah benar-benar lumpuh di tanah karena gemetar tubuh mereka. Jika tekanan terus meningkat, itu mungkin merenggut nyawa mereka. Itu berbeda dari kepanikan di sisi ras iblis. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari Dragon Resisting Mountain Pass benar-benar tenggelam dalam keterkejutan. Untuk patung 6 tahta surgawi yang agung, hampir setiap ksatria di atas tingkat kelima pernah melihatnya sebelumnya. Kuil ksatria selalu memiliki para ksatria surgawi. Tetapi, dibandingkan dengan tahta surgawi raksasa setinggi 300 meter, 9 warna yang berkilauan ini, tahta surgawi lainnya yang sebelumnya telah melepaskan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di medan perang tampaknya berada dalam keadaan redup. Lampu 9 warna mengeluarkan aura khusus. Ke-9 warna itu berkilauan, tetapi tidak menunjukkan sedikit pun tanda gangguan. Samar-samar, di bagian belakang tahta surgawi, 9 warna secara bertahap membentuk cincin cahaya yang terjalin satu sama lain. Adapun tahta itu sendiri, secara bertahap menjadi warna batu giok putih. Tahta surgawi lainnya semuanya tampaknya terbuat dari logam. Hanya yang ini yang tampak seperti sepotong batu giok. Semua patung itu seperti aslinya, tetapi dibandingkan dengan hitamnya patung itu, putih berkilau ini memberikan perasaan bangsawan tertinggi. Sesosok cahaya perlahan diproyeksikan di depan tahta surgawi yang besar ini. Sosok itu mengenakan baju besi surgawi warna-warni dan memegang pedang emas berkilauan di tangannya. Armor menutupi wajahnya. Tapi dia tingginya 500 meter. Perlahan, dia duduk di tahta surgawi yang tak tertandingi itu. Seolah-olah dewa sejati telah turun ke dunia manusia. Begitu dia naik ke tahta surgawi keabadian dan penciptaan, tekanan mengerikan yang dia keluarkan mencapai puncaknya. Di sisi lain dari pasukan iblis, prajurit iblis tinggi dari tingkat ketiga dan keempat, dalam menghadapi tekanan yang menakutkan ini, tubuh mereka langsung meledak, berubah menjadi potongan daging dan darah. Ya, sosok besar itu justru Long Hao Shen. Pada saat ini, Long Hao Shen tidak tahu di mana dia, hanya merasakan kekuatan besar yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Dia pernah memiliki pedang kehidupan dan penciptaan, dan bahkan telah memahami teknik domain dewa seperti mengendalikan kemajuan kehidupan melalui evolusi domainnya. Namun, ketika dia duduk di singgasana ini, sepertinya semua pemahamannya sebelumnya menjadi tidak penting. Sebuah pemikiran kreatif yang sejati berlama-lama di hatinya, dan pemikiran abadi secara bertahap membuat Heart of Eternity di dadanya menjadi tenang. Kejernihan yang tak terlukiskan tetap ada di hatinya, dan kultivasinya meningkat karena tahta keabadian dan penciptaan surgawi ini. Kecepatan kenaikannya tidak cepat, tetapi kondisi mentalnya juga meningkat. Untuk berkorespondensi dan terintegrasi, kehendak dan energi spiritual Long Hao Shen menyatu dengan tahta keabadian dan penciptaan surgawi dalam pemahaman yang luar biasa ini. Di bawah penerangan 9 warna dari artefak super surgawi, para ksatria mulai berlutut dengan satu lutut, memberikan Long Hao Shen upacara paling mulia. Pada saat ini, 3 sinar cahaya lainnya keluar dari jalur gunung penentang naga. Yang pertama muncul adalah lampu merah emas. Tahta besar itu mencapai ketinggian 10 zang, dan punggungnya bertatahkan batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya. Di bagian paling atas sandaran adalah permata merah terang setengah lingkaran yang menghadap ke bumi seperti setengah matahari. Namun, pancarannya adalah warna oranye redup, memberikan tekanan mengerikan yang mirip dengan kedatangan kiamat. Long Xingyu dengan bangga melayang di udara. Tahta surgawi dari Doom and Slaughter ini adalah latar belakang terbaiknya. Salah satu dari 2 tahta surgawi lainnya berwarna hijau tua, sedangkan yang lainnya berwarna kuning muda. Tingginya juga 10 meter, dan di tahta surgawi hijau tua bertatahkan total 1080 permata hijau, membentuk wajah manusia aneh yang tampak mengaum.
Dan di tengah wajah manusia ada patung seorang gadis muda. Wajah gadis muda itu dipenuhi dengan kesedihan, dan matanya tampak seolah-olah akan meneteskan air mata setiap saat. Kesedihan itu dan ketakutan di sekitarnya berkumpul menjadi karakteristik yang aneh. Itu benar, ini adalah tahta surgawi ketakutan dan kesedihan. Kecuali dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, tahta surgawi ini menduduki peringkat pertama di antara 5 tahta surgawi yang diciptakan oleh manusia. Pada saat ini, ada orang lain yang berdiri di depannya. Tatapannya tenang dan mantap, rambutnya yang panjang menutupi bahunya, dan wajahnya yang tampan penuh kegembiraan. Dia menatap ke arah tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Han Yu, dalam pasukan cahaya perburuan iblis, ksatria punggawa setia Long Hao Shen. Pada saat yang sama, dia saat ini juga merupakan pemegang tahta surgawi dari ketakutan dan kesedihan, dan dia telah dianugerahi gelar ksatria kehancuran dan kemurahan surgawi oleh kuil ksatria. Adapun tahta surgawi kuning muda itu, ia memiliki pola kuning yang luar biasa, memanjang keluar, dan pada intinya adalah permata kuning setinggi 10 kaki. Permata kuning ini tampak seperti mata vertikal, dan di dalamnya tampak bergelombang dengan lingkaran cahaya. Itu berkilau dengan kebijaksanaan. Di depan tahta surgawi kuning ini, Zhang Fangfang juga tampak bersemangat di Long Hao Shen dan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Saat ini, dia sama seperti Han Yu, secara resmi menjadi ksatria surgawi dari kuil ksatria. Dia adalah pemilik tahta surgawi kebijaksanaan dan roh, dan dianugerahkan gelar ksatria divine dari kuil ksatria. Pada titik ini, 6 tahta surgawi dari kuil ksatria sudah memiliki tuannya sendiri. Kekuatan keseluruhan kuil ksatria naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara Long Xingyu terdengar, menutupi seluruh jalur gunung penentang naga. 20 hari yang lalu, ksatria surgawi penghancur dan pengampunan, serta ksatria metamorfosis dan warisan surgawi terbangun berturut-turut di kuil ksatria kita. Dan hari ini, saya ingin mengumumkan kesempatan bahagia terbesar dari 6.000 tahun sejak berdirinya kuil ksatria. Tahta surgawi leluhur kita akhirnya memiliki seorang tuan. Dia adalah presiden pertama dari aliansi kuil, Long Hao Shen. Dia telah memperoleh persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dan atas nama kuil ksatria, saya telah memberinya gelar Divine Knight of Excellence and Leader. Mulai saat ini dan seterusnya, dia akan menjadi kepala dari 6 Divine Knight dari kuil ksatria kita, serta pemimpin tertinggi kuil ksatria kita. Di bawah perlindungan energi spiritual Long Xingyu, jalur gunung penentang naga langsung menjadi sunyi. Kira-kira 3 detik kemudian, sorakan sekeras gunung berapi meletus, mengguncang seluruh benteng. Ksatria surgawi, ksatria surgawi, ksatria surgawi, mereka semua meneriakkan slogan yang sama, untuk kemuliaan kuil ksatria. Dan pasukan iblis yang ditempatkan di kejauhan diam-diam mundur. Dia harus mundur. Tahta surgawi yang berkilauan dengan 9 warna memberi mereka tekanan besar. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak tahu kerusakan seperti apa yang akan mereka derita. Dan selanjutnya, Komandan Iblis, melihat 3 dari 4 tahta surgawi muncul di langit, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan segera menyadari bahwa situasinya tidak terlihat baik. Dia dengan cepat mengirim pengintai untuk melapor ke bagian belakang ras iblis. Ini adalah masalah besar untuk memperingatkan Kaisar Dewa Iblis. Long Hao Shen bisa merasakan sorak-sorai dari Dragon Resisting Mountain Pass, tapi dia saat ini tidak dapat menanggapi mereka, karena segala sesuatu di tubuhnya naik ke tingkat berikutnya.